Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat menikmati dan menerima hari yang Tuhan anugerahkan hari ini. Kepada kita sekalian dengan penuh semangat sukacita untuk beraktivitas, mari landasi kegiatan kita hari ini. Kita mohonkan doa dari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Dengan syukur Tuhan, dengan puji-pujian kami angkat syukur kami kepadamu, Allah yang menghendaki kami untuk hidup dan menjalani kehidupan hari ini dalam aktivitas, Allah yang telah menyediakan berkat bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas itu Tuhan, kami selalu sadar bahwa hanya daripadamu ada pertolongan, ada penguatan dan kasih. Olehnya itu kami melandasinya dengan beribadah kepadamu. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu dan kami percaya kami ditolong untuk mengerti oleh kuasa Roh Kudus. Kami sudah sedia mendengarnya Tuhan, bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 19 ayat 22 sampai ayat 27. Firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman ini dengan tema setiap hari. Kyallo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang atau setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itulah kata-kata Yesus kepada para murid dan semua orang yang mengikutinya pada waktu itu. Dari ayat 23 pembacaan kita tadi. Status sebagai murid Yesus atau pengikut Yesus sungguh amat berat. Namun untuk itulah kita bersedia menjadi muridnya. Menjadi murid adalah sebuah kondisi yang hanya bisa dilalui melalui perjuangan. Perjuangan pertama adalah kesediaan untuk menyangkal diri. Kesediaan untuk mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai pengikut Kristus. Hal menyangkal diri memang ringan saja diucapkan, namun dalam menjalaninya sungguh amat berat. Adalah menjadi kecenderungan manusia setiap hari adalah memperkenalkan diri. Kalau nama salah disebut, kita marah. Kalau nama tidak disebut lengkap dengan gelar, kita marah. Kalau orang lupa menyebut nama kita di tempat acara kita, di acara kita bersungut-sungut. Perjuangan yang kedua, saudara-saudara, adalah kesediaan untuk memikul salib sendiri.
Kesediaan serta keberanian untuk berkata tidak terhadap keinginan pribadi. Kesediaan untuk tidak melayani nafsu pribadi. Memikul salib adalah kesiapan untuk sewaktu-waktu menjadi sasaran olokan dan ejekan. Sungguh tidak menyenangkan. Namun inilah jalan untuk bisa disebut sebagai murid Kristus. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara ini telah dialami bahkan dicontohkan oleh Yesus, seperti ketika ia digiring ke Golgota sambil memikul salib sendiri. Ketika ia berdoa dalam Taman Getsemani, Yesus berjuang mengalahkan keinginan diri sendiri dan berserah penuh pada keinginan Bapanya. Setiap hari hidup orang percaya adalah perjuangan untuk menahan dan mengalahkan keinginan pribadi. Karena itu, jadikanlah hari ini saudara-saudara sebagai kesempatan untuk mengalahkan keinginan diri sendiri dan teruslah berserah kepada Bapa sebagai sumber kekuatan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu yang kami bisa jalani dalam persekutuan hari ini. Engkau sudah memperdengarkan sabdamu bagi kami, bahwa sesungguhnya kami semua adalah anak-anak Tuhan yang diutus untuk berani bersaksi, untuk menanggung salib kami. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hidup dengan segala keberadaannya, karena kami percaya kami tidak sendiri menjalani hidup, tetapi ada Tuhan Yesus yang akan selalu menolong dan mendampingi kami. Bapa di sorga, kami nyatakan penyerahan hidup kami hari ini. Kawallah kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Iringilah hidup kami dengan terang-Mu, dan biarlah dalam perjalanan hidup kami menikmati secukupnya kebutuhan hidup yang Tuhan sediakan. Tuhan berkati usaha pekerjaan jemaat, Tuhan berkati anak-anak mereka, Tuhan berkati persoalan hidup mereka. Semuanya Tuhan dalam kasih-Mu, semuanya telah ditanggung oleh darah Yesus Kristus. Yesus sudah memberi dirinya untuk memberikan kami kehidupan, pengampunan dosa, keselamatan kekal. Olehnya itu, biarlah setiap kami Tuhan dimampukan juga untuk bisa menjalani hidup dengan segala persoalannya. Salib yang kami pikul akan terasa ringan, karena sesungguhnya Engkau yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, dengan segala sukacita kini kami mau beranjak dari tempat kami untuk mengangkat tugas dan pekerjaan hari ini. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami datang bersyukur, dan kepadamu kami mohonkan berkat. Dengarlah kami yang berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyediakan kita ruang dan waktu untuk hari ini dalam beraktivitas. Mari jadikanlah hidup saudara, jalanilah itu walaupun ada pergumulan, tetapi pikullah salib yang sudah ada pada saudara. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas.